kita analogikan support itu adalah sebuah lantai dan resisten itu atap. Nah, ya, ibarat kata ada sebuah bola yang sangat keras sekali ya. Misalkan dihempaskan ke lantai, dia akan mantul ke atas, ke atap. Nah, halo traders, kembali lagi dengan Om Alek. Kali ini saya akan membahas mengenai support dan resisten. Apa itu support dan apa itu resisten? Saya kira support dan resisten itu hal yang wajib dikuasai oleh para traders, terutama trader pemula. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan dengan sangat sederhana sekali tentang support dan resisten. Nah, apa itu support? Nah, support adalah area di mana harga berhenti turun. Kemudian resisten adalah suatu area di mana harga berhenti untuk naik. Kita analogikan support itu adalah sebuah lantai dan resisten itu atap. Nah, ya, ibarat kata ada sebuah bola yang sangat keras sekali ya. Misalkan dihempaskan ke lantai, dia akan mantul ke atas, ke atap. Nah, di atas atap dia akan kembali lagi ke bawah dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita mencari support itu di area bawah ya teman-teman ya. Nah, kita tandai di mana sih area-area yang terjadi pantulan di area bawah. Nah, kita tarik garis dari ke kanan. Oke, kita tarik garis satu. Oke. Kemudian untuk yang resisten kita juga bisa narik untuk garis yang ada di atasnya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat area-area mana yang dimana harga tersebut dia akan berhenti untuk turun atau berhenti untuk naik. Contoh untuk area support ya. Nah, kita beri tanda lingkaran ya teman-teman yang di bawah ini. Nah, di sini kita bisa melihat untuk harga-harga area yang dimana harganya memantul seperti ini satu. Oke. Oh ya, ini untuk trendnya garisnya saya tarik ke atas ya, karena di sini banyak terjadi pantulan. Nah, oke. Kemudian kita tarik lagi area yang dia ada pantulan, kita lingkari. Oke, 1 2. Oke. 3. Nah, di sini kita melihat semakin sering harga itu dia mantul, dia gagal untuk menembus ke bawah, maka akan menjadi lebih baik dan semakin valid bahwa itu adalah support yang sangat kuat. Nah, kalau misalkan hanya satu kali, kita perlu testing lagi, karena kalau misalkan satu kali itu masih belum begitu kuat ya. Nah, di sini kita melihat untuk pantulan di area bawah ini ada pantulan kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, kemudian lagi 5. Nah, di sini areanya udah valid ya, udah valid, kuat, karena di sini sering terjadi kali pantulan yang mana harga di sini berhenti melanjutkan turun lagi ke bawah. Oke. Kemudian untuk area resisten adalah area atas ya, area yang ada di atap. Nah, di sini suatu area di mana harga berhenti untuk naik. Nah, di sini kita lihat untuk area-area ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 titik yang mana di area-area ini harga gagal untuk naik. Kita tandai ya, ini 1, oke. 2, oke, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini sangat valid ya. Artinya di area-area ini area support dan area resisten, harga konfirmasi dia tidak bisa melanjutkan penurunan ke bawah untuk area support, dan di area atas resisten harga tidak bisa membreakout naik ke atas. Nah,
di sini untuk lebih mudah, setelah kita menemukan area-area support dan resistance, kita dengan mudahnya kita akan coba ganti ya di area dengan membuat garis kotak ya ini ya. Ini kita kita hapus semuanya. Oke. Kita hapus. Oke. Oke. Kita hapus. Oke. Oke. Nah, oke, kita dengan mudahnya kita coba kita buat untuk area, dimana area resisten seperti yang tadi ada apa namanya area kita tes dan harga ternyata dia gagal untuk menembus naik ke atas untuk area resisten. Coba kita langsung kita tarik, kita garisnya. Nah, oke, ini untuk area resisten. Kemudian di sini untuk area supportnya. Oke. Nah, sip, oke. Oke. Kalau misalkan kita lihat pergerakan harga ini, setiap dia menembus area resisten, dia tidak kuat naik ke atas, dia akan kembali turun. Dan sebaliknya, setelah dia ke area support, dia tidak bisa turun, namun dia di sini dia mantul lagi ke atas dan seterusnya. Nah, di sini oke, di sini nah ini naik itu nggak kuat, terus kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi sini, dia nggak kuat, kemudian dia turun. Nah di sini dia oke turun sini, namun dia kembali lagi naik ke atas. Nah di sini di area ini dia tidak kuat untuk melanjutkan kenaikan. Di sini area ini dia turun lagi. Nah kemudian seterusnya setiap area resisten dia nggak bisa nembus ke atas, dia akan kembali turun. Nah, di sini kita bisa menentukan di mana area-area support dan area-area resistance. Nah, setelah kita mengetahui area support di mana dan area resistance di mana, kita akan menjadi lebih mudah ya untuk melakukan entry posisi. Kapan kita akan melakukan pembelian dan kapan kita akan melakukan penjualan. Nah, dengan hanya kita mengetahui support resistance seperti ini, kita akan lebih mudah, kita akan lebih tahu dan kita akan lebih mudah terutama dalam membuat analisa ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini bukan berarti setelah area support kemudian area resistance itu terbentuk harga tidak bisa kemana-mana. Misalkan setiap di area support dia akan mantul ke atas dan di area resistance dia akan mantul bawah. Tidak seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini semua dikondisikan dengan kondisi biasanya kondisi market dan volume ya. Nah, jadi kalau misalkan harga ini ternyata misalkan dia ada di atas, dia berhasil menembus naik ke atas resisten, ini namanya breakout ya teman-teman ya. Artinya ada potensi harga akan melanjutkan kenaikan ke atas. Tetapi kita kali ini hanya membahas mengenai area support dan resistance saja. Nah, di pembahasan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan support dan resistance hanya dengan menggunakan moving average. Nah, di sini nanti moving average apa saja yang bisa kita pakai gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, dengan adanya pembahasan yang singkat ini semoga kalian semua bisa menjadi smart trader dan bisa lebih mudah mendapatkan cuan di market. Oke, selamat malam. Semoga sukses selalu.